Nah, Kak Noldi, ini gue sebagai ex pengguna dari Sigra juga, gue merasakan penyakit, yaitu yang kebanyakan pasti pada ngerasain. Ini dia punya keranjang ban, itu suka bunyi ngakikuk, ngakikuk. Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian, dan kali ini gue bakalan bahas Daihatsu Sigra 2017, dan gue tertarik banget buat bahas nih mobil karena memang ini perintilan modifnya sih cukup banyak guys, dan apa aja kebetulan yang punya mobil unitnya ini mau sharing nih gitu. Ini di tengah-tengah kesibukannya, makanya ini sih nggak akan lama, tapi gue pengen nanya aja nih perintilan-perintilan modifnya nih apa aja dan kira-kira harganya berapa? Pasti mungkin ada yang penasaran ya untuk modif-modif. Nggak hanya dari eksterior aja soalnya, nanti di dalam juga ada beberapa modifan-modifan. Nah, gue barengan sama Kak Noldi di samping kanan gue. Nah, Kak Noldi, yes. Apa kabar Kak Noldi? Luar biasa. Luar biasa Kak Noldi ya. Modifannya kayaknya sih perintilannya banyak nih Kak Noldi. Lumayan. Kak Noldi mulai dari eksterior depannya aja deh Kak, nggak usah basa-basi Kak. Ini kira-kira lampu kecilnya kayaknya Kak Noldi udah ganti LED ya? LED warna biru ya? Terus sama ini juga nih teman-teman ada rotator warna putih, terus dan fog lampnya juga udah diganti jadi warna kuning. Nah, ini bocoran kalau untuk harganya, untuk kayak misalnya lampu mulai dari nih, yang lampu kecilnya nih warna biru, terus lampu rotatornya juga ada warna putih kayak gini, sama lampu fog lampnya kuning. Ini masih kan nggak Kak? Kira-kira berapa harga yang Kak Noldi? Ya kalau kira-kira sih semua untuk yang lampu yang depan ini yang saya ganti ini ya paling habisnya sekitar 300-400. 300-400 ya, 300-400. Itu hanya lampu kuning aja Kak? Atau udah kira-kira udah overall semuanya Kak? Overall semuanya. Udah overall semuanya ya, sepaket ya? Betul. Jadi emang ada tempat yang dia memang fokus di lampu kali ya? Iya, betul. Dan itu sekitar 300-400-an. Nah, terus juga, nah ini yang menarik. Ini sih sebenarnya gimmick teman-teman. Tadi kan gue pikir ini air intake beneran. Tapi ternyata pas gue cek, ini sebenarnya gimmick sih. Jadi biar lebih enak dilihat aja lah. Kak Noldi pasang ini awalnya tuh karena apa Kak? Emang biar kelihatan gahar aja bagaimana ya, Kak? Betul, karena biar lebih kelihatan gahar, makanya saya ganti. Sebenarnya saya lihatnya dari mobil karena kita mundur sedikit dari ban velg yang saya udah ganti biar lebih kelihatan gahar, lebih menarik, makanya ditambah dengan ini. Oke, ini berapa Pak? Kak, kalau harganya kurang lebih? Ini sih nggak mahal ya, sekitar 200.000. 200 ya, 200.000, 200-300 lah ya, kalau nggak salah tadi kan Noldi sharing di awal. Ini wiper masih ori sih ya Kak? Atau udah ganti juga Kak? Wipernya udah juga ya. Udah ganti ya Kak? Cuman biasanya kan ada yang frameless, tapi Kak Noldi lebih suka yang model seperti ini ya Kak? Terus kita bahas juga mulai dari sini kali ya teman-teman ya. Ini ya Kak Noldi ya, kalau tadi di awal Kak Noldi cerita apa aja yang udah dirubah. Jadi listnya ini ada tambahan. Ini gue menduga ya Kak Noldi ya. Apakah sepaket bareng sama yang ini? Karena ini kan nggak dari bawaannya kan? Nggak dari bawaan. Nah, nggak dari bawaannya. Apakah kira-kira? Ini semuanya juga nggak dari bawaan. Cuma kalau memang yang levelnya Sigra di atasnya ini, di atas kelasnya ini sedikit, itu memang Sigra udah ada ini. Oke. Pakai ini semua. Udah pakai itu. Oke. Ya, udah pakai ini untuk yang, tapi bedanya dia dengan adanya dia matic. Kalau ini kan masih manual. Masih manual. Kalau itu dia udah matic. Nah, saya supaya kelihatan lebih menarik lagi, saya tambah dengan ini. Oke, jadi Kak Noldi terinspirasi karena emang ada tipe yang tertinggi dari ini. Sigra. Ini tipe masih manual ya Kak ya? Iya. Jadi ada yang lebih tinggi. Dia paling tingginya udah langsung matic. Oh, udah matic. Kalau manualnya paling tinggi ini. Oh, manual ini udah paling tinggi ya Kak? Ini tipe apa Kak? Tipe X. Sorry, bukan XR.
tipe Iya. R yang paling tinggi loh. Iya, Iya, R. Canal D ya kan Iya, benar ya? betul. Setahu gue sih, soalnya gue pernah punya Sigra dulu. R udah paling- Tapi udah Iya. gue lepas. Nah, tipe R di manual, tapi ini memang tipe yang paling Tinggi. tinggi di manual. Iya. Tapi kalau di Matic ada perbedaan, yaitu Matic nggak ada ininya ya Kak? Matic justru ada ini, makanya Oh, saya Matic saya justru ada ini. Nah, saya ikut Oh, di ikut ini Matic. nggak ada. Oke, dan harganya berapa Kak? Apakah beli terpisah dengan antara ini dan ini? Saya Dengan beli door sekalian semuanya ini. Itu, Oh, satu paket Kak? Ya. Satu paket Kak? satu paket semuanya. Oke. Ya, itu hampir sekitar 500-an. Oh, 500 ya Kak? 500 ya? 600 ribuan. Oh, oke. Jadi perintilannya lumayan ya kalau ditambah-tambahin ya Canal D ya. Terus juga nih velgnya nih, teman-teman, ini velgnya ya udah pasti tahu lah ya, ini mobil sejuta umat sih, kalau ngelihat sih pasti udah nge nih, udah nggak ori. Tapi keren sih. Nah, Canal D ini ganti ukuran 16 ya? 16 atau 17? 15. 15. Ya, Dari ya. 15. Yang aslinya 14. Oh, asli 14 diganti Ganti ke jadi 15. ke 15. Dan ini kali ini gue yakin banget sih, ini memang bannya ada perubahan nih, 185 65 R15, sedangkan kalau orisinilnya itu di 175 65 R14. Jadi ini bannya juga memang dia agak lebih bulky karena memang udah diganti juga ya Kak? Betul. Ganti lebih gede juga. Kalau velgnya berapaan Kak kira-kira Kak? Peleknya ini saya beli 4,5. Pas setengah juta Kak? Iya. Lumayan ya, lumayan. Oke. Ada tambahan lagi, kira-kira mungkin Itu 4,5 juta ya. Saya tukar tambah dengan aslinya. Oh, jadi berarti harga orisinalnya sebenarnya agak lebih mahal ya Kak? Ya, ada itu hampir 6 juta. Hampir 6 juta, ya. Jadi yang orisinalnya ditukar tambah Ya, gitu ya tukar Kak? tambah tuh. Dan ini untuk bagian belakangnya juga ada tambahan, sebentar. Ini platnya harus ditutup dulu teman-teman. Request dari Canal D soalnya. Jadi ini untuk di bagian Belakang. rear bumper. Ya. Untuk rear bumper bawahnya ini ada tambahan kayak semacam talang. Ini berapa nih Canal D? Ini paling umum sih ya. Kayak Ya. kita udah suka Ini lihat. gope. Gope. Iya, Canal D 500. 500-an. Iya. Muffler dari knalpot juga ganti juga nih. Ganti juga kepala itunya, dia itu 250, Kurang lebih untuk yang ini. 250.000. Oh, 250 ribuan. Oke, Ya. oke. Itu. Kalau ini, kalau kata dari Canal D sih ya, ini cuma di stiker aja ya kan? Ya, stiker aja. Jadi iya sih, tapi Paling lebih cuma kelihatan. tambah dengan lampu bawah rem itu tambahan. Oh, oke. Oh, ini Ya, ya? ya. Ini lampu ini. Ya, Oke. lampu tambahan. Ini berapa nih, Kak? Kalau It- Canal D inget. Itu apa? 150. Oh, 150 ya? Ya. 150 ribu. Nah, kita langsung Jadi, dia cek. sorry. Gimana, Jadi gimana? semuanya yang tadi itu tambahan sama ini tadinya nggak ada. Oh, ini ini juga nggak ada. kaca ini juga nggak ada. Oh, oke. Polos ini semua. Jadi Oke. ini tambahan, ini juga tambahan. Oh, ini Terus, tambahan juga iya. ya, Kak ya? Sedikit saya juga udah Oh pakai iya. Ini, kamera. teman-teman. sensor. Ini sekali lagi, sorry platnya gue tahan. Tadi udah gue tutup, cuma copot. Karena ini request sih dari Canal D supaya nggak ke expose. Ini jadi ada kamera belakang. Nah ini tambahan ya Kak ya? Karena Iya, memang iya sih. betul. Orisinalnya setahu gue juga nggak Originalnya ada sih. cuma ini aja. Oh, orisinil hanya sensor parkir Iya, aja. sensor parkir. 2 titik memang dia. Untuk di yang ini dan yang sebelah kiri, 2 titik di bagian bawah. Jadi ini kamera belakangnya ini tambahan nih teman-teman. Kira-kira nambahnya kalau gua tadi nggak salah dengar dari Canal D itu sepaket sama pas beli head unit ya? Betul. Canal D. Nah, teman-teman lihat yuk head unitnya yuk dari di depan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini head unitnya sih udah pasti ganti ya. Tadi orisinalnya nggak gini ya Canal D ya? Gini, ya. Ini kurang lebihnya kayak 7 atau 8 inch lah ya, Iya, Canal D betul. ya. Dan screen touch. Jadi sepaket sama kamera belakang itu Kamera kurang lebih berapa Canal D kira-kira? Itu kurang lebih saya itu semuanya kurang lebih 2.300.000 2.400.000 tuh. 2.400.000 ya, 2.400.000. Iya. Oke. Terus juga overall sih, oh iya karpet ini juga udah. Karpet itu, iya sampai belakang. Karpet berapa Canal D? Karpet itu 400. Sorry, gua turun biar teman-teman bisa lihat lebih jelasnya. Ah, ini karpet teman-teman. Ini karpet model comfort ya kalau nggak salah sebenarnya. Tapi kayaknya mereknya sih bukan comfort, cuman kualitasnya dia nggak jauh beda teman-teman. Jadi cukup bagus juga sih. Cuman mereknya lupa ya karena Iya, betul. kurang lebih harga segitulah teman-teman. Nah, oke kita udah bahas head unit karena apalagi perintilan-perintilan yang di
Untuk bagian tengahnya seperti ini TV. teman-teman, bisa teman-teman lihat. Oh iya, spion tengahnya sih tuh yang jelas sudah ganti ya kan Udah Aldi ya. diganti ya. Tapi perbedaannya hanya tampilan aja sih ya. Dia model Ya, ya lebih lebar aja lagi Oke, sih, lebih oke. lebar kelihatannya. Oke, gue sih teman-teman gue nggak review secara detail banget karena kalau detail ya pasti udah ada Sama paling beberapa ditambah konten. Oke, teman. subwoofer. Oh iya, ini hampir ke skip nih teman-teman. Ada subwoofer di bagian belakang. Ini subwoofernya menurut gue bentuknya unik nih. Berapa watt nih Kanoldi? Ini berapa ya saya? Berarti kalau udah ganti subwoofer, otomatis pasti Kanoldi udah ganti sound system Sound di apa namanya audio system Audio. Ya, speakernya untuk yang di bagian depan ya Kanoldi ya. benar. Oke, nah itu kurang lebihnya berapa Kanoldi ganti biaya Kemarin itu ini? semua, ya itu yang tadi dia bilang kurang lebih hampir semuanya itu hampir 2,5 juta udah semuanya. Oke, 2,5 juta, jadi sudah sepaket audio sistemnya, speaker, terus dengan head unit dan kamera belakang ya Kanoldi ya. 2,5 sih 2,5. cukup worth it sih ya, harganya masih ya soalnya kalau head unit tok aja itu mungkin bisa lebih dari 2 juta, tapi lumayan murah sih Kanoldi. Iya. Oke, nah Kanoldi kalau boleh sharing makanya nih sebelum kita closing, kira-kira kesan dari Kanoldi, ini kilometernya udah berapa Kak? Ini Kurang lebihnya. kilometernya apa namanya 70 ribuan. Sekitar 70.000. Oke, di 70.000 itu harusnya sih experience-nya udah kelihatan tuh Kanoldi. Kira-kira kurang lebih dari ini mobil tuh apa? Nah, kita bahas dulu mulai dari lebihnya Kanoldi. Kira-kira kalau dari Kanoldi sendiri, experience dari Sigra ini kelebihannya apa Kak? Untuk tipe R khususnya nih. Kalau tipe R ini sih saya pikir untuk keluarga kita untuk Indonesia tipe Oke. minibar ini udah luar biasa enak Compact banget. ya Kak, compact. Compact itu dalam arti berarti mau dijadiin family car oke, Jadi tapi Kak dibawa sehari-hari Sehari untuk dibawa- sendiri juga oke juga ya oke Kak? banget ya Oke, gitu. oke. Oke banget. Terus dia satu juga dia karena memang cc-nya 1200 dia Oke. sangat irit. Irit ya, Kak, ya? Nah, irit banget gitu loh. Experience-nya Kak, kalau Kanoldi ingat kurang lebih 1 liter untuk berapa kilo Kak? Itu sekitar dia bisa kalau kita saya suka pakai ya Dalam kota nih ya Kak bicara. autannya dia Kurang lebih deh Kak. Kalau kondisi macet Kak? kurang lebih sekitar bisa sampai dengan 16. Oh 16 ya Kak? Iya. Lumayan loh. 16, Lumayan 17. 116. Tapi ini manual ya Kak ya? Iya. Oke, just info manual. Memang kalau manual lebih irit dari Matic sih. Soalnya Sigra gue tuh 112 sih. 112. Dan ini 116 ya kan? 16, iya. Ya itu masih wajar sih, masih oke. Nah, kalau untuk suspensi Kanoldi, Ya. bantingannya gimana Kanoldi? Experience-nya dari Sigra ini? Nah, bantingannya ya karena kita ini mobil ya kita tahu ya mobil itu beda dengan mobil yang lain. Tapi kalau untuk kita, Di kelasnya ya, Kak? Di kelasnya mobil seperti ini, mobil niaga seperti ini ya, tapi kan ini udah cukup. Udah oke banget ya Kak? Nah, Udah oke banget sih. Gitu ya. Kalau apalagi dengan tambahan seperti ini, Iya, yang memang apa namanya? Jadi kayak udah mau dipakai gaya asik kayak Kanoldi ya. Gitu. Terus dipakai dari segi bantingannya, terus experience mesin mobilnya juga bandel. Nah, Ya. mesin mobil Kanoldi ada jajan-jajan nggak kira-kira Kak? Nah, kalau itu biasa lah ya untuk Oke. yang karena ini memang dia dari 2017 bulan 6 sampai dengan saat ini dia selalu terdaftar di Astra dan Oh. tidak pernah di bengkel yang bukan resmi, tapi selalu di Jadi record service-nya itu selalu ke Kanoldi langsung ke Ke Astra, Daihatsu. ke Daihatsu. Oke. ya, langsung ya Astra. Oke, Daihatsu. dan memang nggak ada jajan-jajan yang aneh-aneh lah ya Nggak ada. Kanoldi ya. Berarti cukup bandel ya. Untuk 70.000 Betul. km tuh harusnya itu udah kelihatan sih kalau memang mobil bermasalah di apanya. Nah, Kanoldi, baru sekali Oke. ya baru sekali ganti aki. Oh, ganti aki. Wajar karena sih. kan udah berapa tahun ya? siap. Ganti jadi aki kering ya Kak? Ya, Aki kering, oke. Nah Kanoldi, ini gue sebagai ex pengguna dari Sigra juga, gue Ya. merasakan penyakit yaitu yang kebanyakan pasti pada ngerasain. Ini dia punya keranjang ban, Ya. itu suka bunyi ngakik-nguk. Nah, Kanoldi Nggak pernah. merasakan, nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke, jadi gue cukup Saya naas juga. waktu bukan nggak pernah ya, pernah sekali Oke. saya pikir apa? Ternyata waktu
ganti ban, turunin ban, nah itu kurang pas, kurang nyampe, kurang mentok. Oke. Jadi kok bunyi ngengok-ngengok pas kita kencengin lagi ban keranjang bannya baru. Jadi cuma masalah settingan Iya, aja. Nah, mungkin dia bunyinya itu kalau nggak ada bannya. Kalau ada bannya dia. Oh iya, siap. Tapi kalau gue teman-teman, memang ya ini gue jadi curcol nih. Kalau gue sih sebagai pengguna Sigra, soalnya gue merasakan hal waktu itu ban serepnya, keranjangnya itu goyang gitu lama-lama. Tapi itu memang just info juga buat teman-teman, memang dari treatment gue yang naruh bannya itu miring, terus langsung gue paksa. Nah ini sebenarnya masukan sih buat para pengguna Sigra dan Thalia, itu kan karena dia brotherhood yang masih satu darah. Nah dia punya dudukan itu memang cukup ringkih. Nah berarti Kanoldi dia orangnya cukup memperhatikan kalau misalnya naruh ban serep harus diperhatikan dengan baik ya Kak ya. Dan terbukti kalau ditaruh dengan baik, Kanoldi nggak ada keluhan ya untuk bannya, keranjang bannya. Oke. Nah Kanoldi terakhir, tadi hampir ke skip. Nih spoiler sih. Karena ini nggak ada nih, gue yakin banget. Paling ditambahnya spoiler sama oh iya, shark fin. Ini shark fin teman-teman, karena memang dia harusnya kan model antena. Ya. Nah ini belinya sepaket atau terpisah? Gimana? Sepaket. Ya. Berapa harganya Kanoldi? Kalau yang ini itu 550. 550. Kalau yang ini itu 175. 175 ya, 550, 175 kurang lebihnya ya hampir 800 lah ya Kanoldi ya. Oke. Wah, sharing-sharingnya sekali lagi ya teman-teman, gua nggak bahas review yang terlalu panjang, tapi thank you Kanoldi udah mau sharing-sharing kesempatannya. Jadi sejak dari beli baru langsung pasang kayak begini, nggak ada yang apa namanya. Jadi benar-benar baru datang Kanoldi langsung jebret, ganti-ganti ya Kak ya. Tapi inspirasinya pasti kayaknya dari teman-teman pasti Kanoldi ya, dari teman-teman juga ya. Betul, maksudnya, karena saya terus terang saya masuk di sini nih. Oh sini nih. KCSK nih. Oke. Kali klub ya. Oke, klub untuk Sigra dan Thalia. Iya. Nah di sini di sharing-sharing. Di situ Kanoldi sharing-sharing sama teman-teman, mungkin jadi inspirasi Kanoldi buat. Betul, karena saya lihat juga mereka pada ikut itu ya semua waktu kita apa namanya kopi darat semuanya. Kopi darat. Ya. Oke. Karena emang ini terakhir ya, gue itu kan tahu sih ini kondisi mobil sebenarnya dari barunya. Cuman berkesempatan buat review sekarang, mumpung pas gue lagi ketemu. Memang ini mobil tuh cuman hitungan, kayak nggak sampai bulanan sih. Toto pas datang serba orisinal, Toto langsung jebret. Kayak gini teman-teman. Tapi overall sih, ya ini balik lagi selera. Kalau misalnya buat Kanoldi, intinya Kanoldi puas ya dengan apa yang udah diganti-ganti. Dan buat teman-teman juga kali aja bisa jadi inspire untuk, oh ternyata ganti perintilan untuk modif-modif yang tadi disebutkan harganya tuh kurang lebih segitu gitu. Terakhir, Kanoldi, ini bener-bener terakhir nih Kak. Kanoldi belum bahas soal kekurangan dari Sigra. Sebutin satu aja Kak, yang paling Kanoldi tuh dari Sigra tuh menurut Kanoldi tuh bisa jadi masukan juga mungkin buat Daihatsu atau Astra atau untuk kelas LCGC lainnya. Apa sih Kak yang kurang Kak dari Sigra ini? Satu aja Kak. Ya kalau di saya sih dia tuh entah kalau Sigra yang lain ya, tapi kalau di saya yang saya rasakan selalu kalau saya ke bengkel selalu giginya yang giginya suka apa nyangkut, suka apa mereka bilang saya kurang injek kopling, tapi saya udah berapa kali injek, terutama untuk kalau dia udah itu yang untuk mundur. Untuk mundurnya untuk mundur. Dan berarti ini case-nya kita bicara kalau untuk manual ya Kanoldi ya. Berarti masukan dari Kanoldi mungkin ngerasain memang experience-nya beda-beda sih, sama kayak gue juga punya saat ini kendaraan gue Mobilio. Gue punya satu experience yang ya gue nggak ceritain di sini ya, karena konteksnya kan lagi kita bahas Sigra. Beda-beda teman-teman. Jadi gue ngerasain keluhan di sini pas gue cross check sama temen gue sesama pengguna juga, ternyata nggak ngerasain. Tapi intinya kalau dari Kanoldi berarti cuman itu aja ya Kak ya. Tapi overallnya intinya nggak ada masalah, ya gitu. Sekian teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya support terus buat channel ini untuk kasih teman-teman konten yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan inspirasi teman-teman. Kanoldi, thank you ya Kak ya, udah mau sharing ya. Siap. Stay healthy, stay safe, and bye-bye.